Ini banyak sekali calon-calon karat atau bekas air laut. Kemudian di sini juga ada bekas pasir. Jadi yang harus kita lakukan adalah membongkar, kemudian memberikan pelumas dan membersihkannya. Oke, kita bersihkan dulu. Ini kita cuci terlebih dahulu. Tadi mencucinya seperti ini. Oke, ini setelah kita cuci dan kita memerlukan ini obeng, kemudian juga tisu pastinya untuk mengelap bagian-bagian yang harus dilap. Kemudian kita juga perlukan pelumas reel seperti ini. Baik ya, pertama kita lap dulu semua bagian yang sudah kita cuci. Ini juga kita berlakukan pada reel yang sudah pernah tercebur ya. Jadi karena reel yang sudah kecebur itu kemungkinan masuk airnya itu banyak sekali, seperti halnya saya ngoyor kemarin. Oke, langsung saja kita cek. Kita buka bagian spoolnya terlebih dahulu. Ini dia. Ini terlihat sekali bahwa reel ini benar-benar berenang. Masuk ke air pas ketika saya gunakan kemarin. Oke, jadi kita harus bongkar keseluruhannya ini. Oke, kita lihat spoolnya. Nah, kemudian bagian ini juga terlihat sangat basah. Sebelum membongkar reelnya lebih bagus dibuka dulu nih. Ini tapi saya sudah terlanjur bongkar. Nanti aja saya bongkar ini bagian senarnya. Kita buka. Oke, ini dia. Bagian spool kita bersihkan. Terlihat di sini. Ini luar biasa. Ini masuk airnya nih saat mancing. Baik ya, ini bagian spool. Nanti saja kita bersihkan sekalian. Kemudian ini bagian rotor. Ini clicker gearnya. Perhatikan di sini ini. Perhatikan. Wah, ini udah benar-benar kemasukan air di sobat mancing ya, semua. Oke. Kemudian kita bongkar bagian rotornya, membukanya ke bagian kanan. Ini benar-benar sudah kemasukan air sobat mancing. Oke, dan kita masukkan air semuanya. Jadi intinya ya, kita harus bongkar semua reel yang seperti ini. Oke. Kemudian gunakan obeng yang sesuai ya, jangan sampai yang tidak sesuai nanti malah merusak bagian baut-baut dari reel ini. Oke, ini perhatikan. Ini air-air sudah masuk. Ini kalau dibiarkan 3 hari saja sudah akan membuat karat seperti ini ya. Ini kemudian kita coba bongkar bagian bodi. Untuk pernya ini dibuka tapi jangan sampai lepas jauh. Nah, seperti ini anti reverse nya. Kemudian kita bongkar saja bagian bodi. Perhatikan di sini. Ini bahkan air sudah masuk sobat mancing. Bagian ini. Jadi reel ini benar-benar kemarin sempat berendam. Mungkin tidak terasa saya gunakan kemarin. Ternyata memang dia terendam air ya. Oke, seperti ini. Perhatikan ini juga banyak air di sini. Oke, lalu bagian ini bagian slidernya. Kemudian ini bagian one way nya atau bagian pinion dan kelengkapannya. Sip. Luar biasa, ini airnya sudah masuk.
Ini sobat mancing, ini airnya masuk semua, berarti kemarin benar-benar berendam, ini real. Saya bongkar semuanya saja. Saja seperti bagian ini pinion, kemudian juga main shaft dan juga main gear ini ya, kemudian juga bagian slider dan juga bagian-bagian yang lain ya yang tidak ada bearingnya karena sudah air benar-benar masuk ini. Baik sobat mancing, seperti ini. Lalu saya akan memberi anti karat semua lalu membersihkannya. Ini otomatis akan merontokkan pelumasnya juga yang masih ada. Ya, ini hanya untuk reel kedua saja ya sobat mancing ya. Kemudian juga bagian ini ya, jadi kita isi cairan juga. Bagian ini juga, kemudian bagian dalam juga ini ada. Oke, lalu kemudian di sini line ruler kita cek. Line ruler saya cek masih bagus dan memang masih ada sedikit ini air ya. Bagian sini saya isi saja dengan anti karat. Kemudian bagian ini, bagian dial armnya ini kita cek juga. Bongkar saja semua. Nah, di sini kita lihat ada juga bagian karat ya, kita semprot saja. Kita isi pelumas lagi. Ini sudah masuk banget airnya nih sobat mancing. Oke. Baik sobat mancing, ini adalah bagian-bagian yang saya lapisi dengan anti karat ya. Lalu kita lap seperti ini. Oke, ini dia semua yang sudah saya bongkar dan bersihkan. Juga termasuk spoolnya sudah saya gulung senarnya. Kemudian juga bagian-bagian yang lain. Oke, kita rakit kembali. Oke, yang pertama kalau saya rakit itu biasanya dari bodi terlebih dahulu. Jadi yang diperlukan adalah ini bagian bodi, kemudian bagian bearing yang di sini, kemudian ada main gear, ya drive gear, kemudian juga ini oscillating gear, kemudian bagian slider. Ini semuanya nanti masuk. Oke ya, langsung saja. Yang pertama kita pasang adalah bagian oscillating gearnya. Ini tentu kita harus gunakan pelumas di sini. Oke, untuk pelumas di sini sudah terlihat ya. Di sini ada spool sub, main gear, pinion gear, ya, bagian-bagian gear ini menggunakan ini. Dan ketika kita menggunakan jangan juga terlalu banyak sobat mancing. Secukupnya saja, karena banyak
sobat mancing yang mengatakan semakin banyak pelumas itu semakin bagus. Sebenarnya itu adalah satu hal yang salah, yang keliru ya. Karena nanti jika terlalu banyak itu malah akan membuat gesekan menjadi tidak smooth ya. Malah istilahnya itu malah seret karena terlalu banyak pelumas yang lengket. Oke ya, seperti ini saja. Oke, cukup. Kemudian kita pasang. Ingat untuk baut sendiri jangan sampai tertukar dengan baut-baut yang lain. Oke, pastikan ini bergerak dengan benar. Lalu kemudian kita pasang ball bearingnya. Untuk ball bearing, ingat ya, gunakan pelumas yang sesuai. Jadi di sini terlihat ya, ball bearing, line rollers, handle knob, worm gear. Ini worm gear pinion. Jadi kita isi pelumasnya seperti ini saja. Lalu kita pasang. Oke, seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita pasang dulu bagian penahan daripada slidernya. Oke, pasang sesuai dengan slotnya, jangan sampai terbalik. Ini bagian main shaft di sini. Ya, main shaftnya kita pasang terlebih dahulu, jangan sampai terbalik ya. Oke. Kemudian drive gear. Sedikit saja. Oke, saat mancing jika ini sudah selesai kita rakit, bukan selesai saya, artinya sini sudah kita kunci dengan menutup side plate-nya ini. Kita akan menuju ke bagian ini, bagian anti reverse ini sobat mancing. Dan caranya adalah kita memerlukan ini sih, kalaupun bisa ya silahkan tidak menggunakan pinset seperti ini. Lalu kita masukkan ke ini, perhatikan ini adalah bagian penguncinya atau bagian kalau bisa saya katakan bagian atas ya, seperti ini nantinya. Oke, karena ini nanti akan dikunci oleh bagian kuncian ini, bagian atasnya. Jadi posisinya seperti ini. Sekali lagi ya, ini oke, ini sudah pasti presisi. Dan kemudian kita pasang mulai. Oke, kita pasang dengan bantuan pinset seperti ini, satu persatu. Dan bagian ini sih saya tidak sarankan untuk memberi pelumas ya, karena nanti akan membuat dia licin, karena ini sistemnya adalah pengereman. Jadi dengan lapisan anti karat saya rasa sudah cukup. Oke, ini sudah. Kemudian baru kita masukkan ke dalam ini, tapi jangan lupa untuk ini, untuk memasukkan ini juga, jangan sampai lupa.
kemudian kita masukkan bosnya ini, bagian ini. Oke, sudah pasti pas ini. Lalu kemudian kita masukkan bagian anti reverse ini ya pada posisi yang sesuai. Oke, jika seperti ini misalnya, usahakan biar tepat posisinya. Nah, seperti ini misalnya. Kalau ini misalnya masih tidak tepat ya, kita bisa mengangkatnya, kemudian memutar ini ke bagian ini sampai benar-benar tepat di pada bagiannya. Nah, seperti ini. Ini baru tepat ini, sobat mancing ya. Karena ini nanti akan bergerak seperti ini dan akan ditekan ke sini oleh pernya ini. Oke, ini sudah benar. Lalu kita tinggal masukkan wiringnya. Lalu kita masukkan bagian kunci bearingnya. Nah, seperti ini sobat mancing. Oke ya. Oke. Dan kita pasang spiralnya. Oke, spiralnya. Dan bagian yang membulat ini ada pada bagian ini. Oke. Lalu bagian yang ini, bagian pengait, kita bisa kaitkan di posisi ini. Oke, ini memang agak sulit ya posisinya, seperti ini ya. Oke, sip. Oke, bergerak seperti ini. Oke, dan jangan lupa untuk memberi ini pelumas. Oke, dan sebelum kita mengunci, jangan lupa juga untuk memberi pelumas di bagian ini. Tadi agak sedikit kurang ya, jadi silakan isi pelumas di sini sedikit. Ada agak bagian pinionnya. Oke, pinion. Kemudian yang bagian ini kita lapisi sapu saja dengan pelumas seperti ini. Oke, jadi setelah kita isi grease dan sapu dengan grease, jangan lupa untuk memasang ini ya, semua bagian-bagian yang harus dipasang ya. Ini bagian ring yang harus dipasang di atas dari main gear atau drive gearnya. Kemudian kita juga pasang ini bersama dengan side plate yang ada di sini ya. Jangan sampai terlupa untuk memberi pelumas juga ya, sedikit saja. Oke, seperti itu. Lalu kita tutup. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa cek dulu sebelum kita mengunci, bisa berjalan dengan baik dan tidak ada yang tertahan. Oke ya, jika sudah, sebelum kita kunci, kita pasang juga bagian kuncian yang ini, yang bagian atas. Oke, kita pasang semua. Baik, saat mancing kita lanjut ke bagian rotornya dulu. Ini udah fix. Kemudian kita ke rotor. Kita juga harus beri pelumas saat mancing. Jadi kalau saya sih lebih suka menggunakan pelumas ini aja, bagian pernya ini. Oke ya. Kemudian di bagian ini karena dia ada gesekan, kita berikan sedikit pelumas ini bagian ini. Setiap yang bergesekan dengan langsung platnya, langsung plastiknya maksud saya, kita beri pelumas seperti ini. Oke, ya sedikit saja. Oke, jangan sampai tertukar nih bagian atas, bagian bawahnya plastiknya ini. Lalu kemudian kita tutup. Oke, seperti ini. Nah,
Oke. Kencangkan bautnya. Kemudian kita pasang bagian ini, dial armnya ini. Oke, bagian ini, lubang ini kita masukin ke ini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Oke, lalu kita pasang bautnya. Oke, sudah. Kemudian dial arm yang satunya juga, ini hanya sebatas mengunci saja. Isi juga pelumas bagian ini. Oke, sudah siap. Oke, lalu kemudian di bagian ini, yap. Oke ya, jadi ini dipasang, kemudian posisinya seperti ini. Lalu kita isi dengan bagian line ruler ini, bagian-bagiannya ini. Oke, yang pasti bagian line ruler itu ada semacam ini, bagian-bagiannya yang harus tetap kita pasang. Oke, seperti ini. Saya isi pelumas ini saja. Kemudian kita pasang seperti ini, dan jangan sampai lupa ini ada plat-plat kecil seperti ini. Oke, saya ulangi, ring ini ada di bagian ini ya. Jadi untuk melapisi bearing ini, saya kasih pelumas dulu. Kemudian juga ada ring bagian ini yang tepat posisinya di bagian ini. Oke ya, ini posisinya di sini. Kita masukkan saja. Sip. Oke, jika sudah, kita pasang bautnya. Ini. Ingat, bautnya agak membulat seperti ini ya ujungnya. Oke, pastikan ini berjalan dengan baik line rollernya, karena ini sangat penting. Oke, lalu kemudian jangan lupa untuk menaruh ring pada bagian ini. Oke ya, kemudian kita coba pasang rotornya. Oke ya, seperti ini. Sudah siap. Lalu kemudian kita pasang armornya. Putarannya sudah smooth, tinggal kita pasang yang bagian yang lain-lain. Oke, ini yang kemarin sempat sangat banyak karatnya, ini kita isi pelumas seperti ini. Kemudian kita juga isi semua yang diperlukan. Oke, seperti ini. Kemudian ini kalau bisa sih bisa diganti dengan carbon tack ya, tapi untuk sementara tak masalah. Oke, ini saja dulu gunakan. Kemudian kita pasang pengunci.
Oke, sobat mancing, ini sudah selesai. Dan saran saya untuk sobat mancing yang mungkin tidak terbiasa membongkar reel ya, jadi foto bagian-bagian yang dirasa memang kita ragu untuk membongkarnya agar kita bisa memasangnya kembali. Baik sobat mancing, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Dan rawat terus reel kita, apalagi kalau sudah kecebur seperti ini ya. Salam satu hobi.